Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita bakal kupas tuntas laga besar Liga Primer nih. Chelsea lawan Liverpool yang mainnya tanggal 4 Oktober 2025 nanti. Sumber kita kali ini cukup lengkap ya. Ada rangkuman analisis profesional, terus data statistik dari Opta, laporan dari Reuters, ESPN, sampai ulasan dari The Guardian, The Times, sama The Chelsea Chronicle juga. Misi kita, ya menggali lebih dalam aja sih. Nggak cuma skor akhir, tapi juga kondisi pemain, potensi taktiknya gimana, faktor kunci apa yang mungkin ya sering kelewat gitu. Oke, kita langsung aja ya. Gimana nih kondisi kedua tim sekarang? Chelsea kayaknya awal musim agak tersendat ya? Betul, laporan-laporan itu nyebutin ada isu cedera pemain kunci. Kayak Cole Palmer itu kan. Terus ditambah lagi masalah kartu merah. Itu jelas ngaruh banget ke performa mereka. Apalagi pas main 10 orang. Tapi ada yang menarik loh. Data Opta nunjukin produktivitas gol mereka itu sebenarnya lumayan tinggi. Malah di atas XG, expected goals-nya. Oh, XG itu ya? Yang ngukur kualitas peluang, bukan cuma nendang doang? Iya, betul. Jadi ini bisa jadi sinyal. Potensi serangannya sebenarnya ada, asal ya itu masalah disiplinnya beres. Menarik soal XG itu. Terus Liverpool gimana? Kelihatannya lebih stabil ya, kayak kata ESPN. Secara umum sih ya, mereka kan sempat mimpin klasemen tuh, menang terus. Tapi The Times ngasih catatan soal adaptasi pemain baru. Contohnya Florian Wirtz. Kayaknya dampaknya belum seperti yang diharapkan gitu. Oh, Wirtz ya. Jadi belum nyetel banget. Mungkin belum maksimal aja, tapi ya ESPN juga bilang lini serang mereka tetap bahaya banget sih, nggak bisa diremehin. Oke. Nah, ngelihat kondisi itu, apa nih kekuatan sama kelemahan utama yang perlu Anda perhatikan? Kalau Chelsea, tadi disebut kreativitas Palmer ya? Tepat. Kekuatan mereka ya di situ, kreasi serangan, sama pemain muda berbakat. Tapi ya, kelemahannya juga jelas. Pertahanannya itu loh, kadang agak rapuh. Apalagi kalau pemain intinya absen. Atau ya itu tadi, main kurang orang gara-gara kartu. Jadi kayak tembok bagus tapi ada pintu yang gampang kebuka gitu ya? Bisa dibilang gitu. Pintu disiplinnya kadang lupa dikunci. Oke. Kalau Liverpool, kekuatan klasik mereka, pressing sama pengalaman di laga gede gini, pasti jadi andalan kan? Tapi ada celahnya nggak sih? Kekuatan pressing sama transisi cepatnya sih, wah, nggak usah ditanya lagi. Pengalaman juga jelas jadi modal. Tapi potensi capek karena jadwal padat itu bisa jadi masalah. Terus kalau pressingnya terlalu nekat, malah bisa buka ruang buat serangan balik Chelsea. Nah, iya Juma ya. Terus gimana nih kira-kira? Kedua manajer bakal coba ngakalin satu sama lain di lapangan. Kemungkinan ya. Chelsea bakal coba pegang tengah dulu, terus nyerang lewat sayap yang cepet-cepet itu. Mungkin awal-awal coba ngepres juga. Kalau Liverpool? Tetap dengan gaya khasnya. Kayaknya sih gitu. Mereka bakal setia sama gaya menekan agresif, maksa lawan bikin salah, terus sikat, transisi cepat. Oh ya, satu lagi. Sumber kayak The Times juga nyorot potensi bola mati mereka. Kan unggul fisik tuh beberapa pemainnya. Bisa jadi senjata rahasia. Set pieces ya. Oke, jadi itu potensi taktiknya. Nah, sekarang kita ke faktor-faktor yang seringkali justru jadi penentu di laga kayak gini. Apa aja tuh yang disorot analisis? Ya, buat Chelsea jelas soal gimana mereka jaga kebugaran pemain kunci. Sama, yang paling penting jaga emosi biar nggak kena kartu merah lagi. Itu krusial banget. Bener banget. Kalau Liverpool? Buat Liverpool, seberapa efektif pressingnya tanpa ninggalin lubang di belakang. Terus, apa pemain kayak Wirtz bisa ngasih kontribusi penting di laga segede ini. Sama, itu tadi, set pieces. Bisa jadi pemecah buntu loh buat mereka. Gede banget ya pertaruhan di laga ini. Menang bisa jadi momentum bagus. Tapi ya, resiko cedera, atau kejadian kayak penalti, kartu merah lagi, itu bisa ngubah semua. Ya, betul sekali. Kalau lihat data sama kondisi sekarang sih, prediksi emang agak condong ke Liverpool ya. Menang tipis mungkin 1-0 atau 2-1 gitu. Tapi hasil imbang 1-1 juga sangat mungkin loh. Apalagi kalau Chelsea bisa main lebih rapi di belakang. Kayaknya sih momen-momen krusial, kesalahan kecil, atau keputusan wasit itu bakal ngaruh banget. Jadi intinya buat Anda yang nonton nanti, udah ada bekal lebih nih. Bukan cuma soal menang kalah, tapi juga ngelihat duel taktiknya, siapa pemain yang perlu diperhatiin, sama faktor X apa yang bisa muncul.
Dan jangan lupa juga soal mentalnya. Chelsea kan perlu buktiin diri ya setelah awal musim agak goyang. Liverpool juga ada beban buat jaga konsistensi di atas. Jadi ini bukan cuma soal fisik sama taktik aja. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungkan sambil nunggu pertandingannya. Mengingat data XG Chelsea yang oke, walaupun performanya naik turun, sama Liverpool yang masih proses nyatuin pemain baru. Menurut Anda, faktor mana yang bakal lebih dominan nanti? Ketajaman Chelsea yang mungkin meledak sesuai potensinya, atau justru soliditas dan kemampuan adaptasi Liverpool di tengah laga besar? Coba dipikirin ya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.